Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang perkenalkan saya sendiri Paul Manurung. Saya Rizky Pasaribu. Saya Firman Bintang Nusoid. Dan saya Daniel Simora. Kami di sini akan menjelaskan terkait bab 13 integral lipat. Berikut penjelasannya. Sebelum menuju integral lipat, mari kita ulas sedikit materi-materi yang sudah lalu, di mana pengaplikasian integral pada bagian dua dimensi. Konsep dari integral tersendiri merupakan kita mencari luas di bawah kurva menggunakan partisi-partisi, di mana partisinya ini dalam bentuk persegi panjang. Nah, di mana nanti makin banyak jumlah partisinya, maka luas di bawah kurvanya itu makin mendekati nilai yang paling tepat. Ini masih kita gunakan ini masih terbatas di bidang dua dimensi. Bagaimana jika kita aplikasikan ke bagian tiga dimensi? Pada bagian tiga dimensi, jika kita untuk mencari volume pada kubus, kita gampang saja kita menggunakan panjang kali lebar kali tinggi. Nah, bagaimana kita untuk mengukur volume jika bentuknya bangun tersebut abstrak, seperti contoh berikut. Nah, oleh karena itu kita gunakan integral lipat, di mana kita nanti aplikasikan tiga dimensi dengan sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Nah, nanti di sini kita akan menggunakan R itu sebagai alas, di mana nanti X itu di antara A dan B, dan Y di antara C dan D. Nanti akan terbentuk seperti ini. Untuk alasnya sendiri, untuk R-nya sendiri, kita akan ambil contohnya dari satu partisi, di mana nanti panjang dari satu partisi itu adalah delta Y dan lebarnya adalah delta X. Nah, kita akan coba mengambil satu partisi dengan titik K, di mana titik tengah dari partisi tersebut memiliki koordinat XK, YK. Lalu kita akan menggunakan fungsi dua peubah untuk mencari panjang tinggi dari balok tersebut. Sehingga nanti kita akan mendapatkan rumus jika kita hanya mencari satu saja, nanti akan terdapat rumus di mana ini merupakan tingginya, di mana menggunakan fungsi dua peubah dengan koordinat XK, YK dikali dengan alasnya, di mana alasnya tadi merupakan panjang dikali lebar dari si partisi tersebut. Nah, untuk kasus ini hanya untuk mencakup di satu buah partisi. Nah, kita akan mencari untuk semua alasnya. Jadi kita gunakan sigma K sama dengan 1 sebanyak N partisi. Berapa banyak balok yang akan kita gunakan untuk mencari luas atau volume di bawah kurva yang sudah kita bentuk tadi. Nah, untuk pengaplikasiannya ke contoh soal, kita akan lihat pada contoh soal berikut. Diketahui persegi panjang S dengan fungsi peubah X, Y, di mana X itu di antara 0 dan 4 dan Y di antara 0 dan 2. Terus nilai fungsi dua peubahnya 16 dikurang 2X ditambah Y kuadrat per 4 dA. Lalu kita akan cari menggunakan Riemann yang sudah kita jelaskan tadi. Nah, untuk menjawabnya sendiri kita gambarkan ke sebuah koordinat dengan ketentuannya yang tadi seperti berikut, di mana X itu di antara 0 sampai 4 dan Y itu antara 0 sampai 2. Kita ambil nilai titik tengah dari masing-masing partisi. Di sini saya menggunakan 8 buah partisi. Kita ambil nilai tengahnya, di mana nilai tengah yang pertama adalah F 0,5 dan 0,5 ditambah
dengan 1,5 dengan 0,5 dan seterusnya untuk semuanya. Lalu setelah kita ambil nilai tengah dari setiap titik, kita masukkan ke rumus fungsi dua kubah yang tadi untuk mencari tingginya. Kita akan masukkan 0,0 sebagai x-nya di sini dan 0,5 sebagainya juga. Nanti akan setelah dikalikan, nanti akan mendapatkan hasil 15,25 per 4. Begitu juga dengan partisi yang kedua. Di sini x-nya sebagai x-nya adalah 1,5, y-nya 0,5. Kita masukkan ke rumus ini, nanti akan dapat hasil 13,25 per 4. Begitu juga dengan selanjutnya. Nah, kita nanti akan jumlahkan semuanya dengan jumlah 106 per 4. Lalu kan tadi ini hanya sebagai tingginya saja, sebagai tinggi dari baloknya tadi. Kita untuk mencari volumenya kita perlu mengalihkan lagi dengan alasnya, di mana alasnya itu adalah deltanya, di mana kita memiliki deltanya ini 1, deltanya adalah 1. Oleh karena itu kita kalikan dengan 1 untuk mendapatkan hasilnya. Setelah kita kalikan akan dapat hasil 106 per 4. Lalu kita sederhanakan lagi, hasil akhirnya adalah 26,5. Baik, ini adalah lanjutan dari aplikasi dalam mencari partisi, yaitu sebuah balok dalam formasi bidang 3 dimensi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, di sini ini adalah balok-baloknya atau partisi-partisinya. Nah, jika kita perbanyak partisi-partisinya, maka akan menentukan bahwa volume itu akan menjadi lebih baik terhadap atap yang abstrak tadi. Nah, kita tinjau bahwa ketika dia menjadi lebih banyak, maka otomatis partisinya akan menjadi lebih kecil. Nah, kita dapat mengamatinya, jadi sehingga bahwa jika kita memiliki alas yang berdiagonal yang kita namakan P, di mana panjang diagonal itu adalah tertentu berapa satuan. Jika diagonalnya menuju ke 0, maka akan memiliki yang namanya partisi yang semakin banyak. Jika partisi semakin banyak akan menjadi nilai yang betul-betul menjadi volume dari suatu benda tersebut dalam ruang R. Nah, sehingga dapat kita tuliskan bahwa limit P menuju 0 dari penjumlahan masing-masing balok tersebut, yaitu ini adalah panjang tinggi balok dan ini adalah alas balok. Jadi kita tinggal menjumlahkan banyak balok tersebut sampai nilai ke N. Nah, itu setara dengan integral lipat 2 dari ruang R, di mana f, x, y di A. Itulah penjelasan dari kenapa kita dapat menyimpulkan bahwa ini adalah menjadi rumusnya menjadi integral lipat 2. Sekian. Selamat sore Pak. Dari pembahasan sebelumnya telah dibahaskan mengenai integral lipat. Jadi pada kesempatan ini saya ingin membahas mengenai cara mengevaluasi atau cara mengerjakan suatu integral berulangan yang terdapat pada suatu titik. Ini telah diberikan sebuah fungsi. Jadi fungsi ini cara kita pertama untuk mengerjakannya kita harus menggambar fungsi tersebut. Setelah kita menggambar fungsi tersebut, maka kedua kita menggambar partisi-partisi yang terdapat pada fungsi tersebut. Partisi yang kita gambar merupakan partisi persegi panjang seperti ini. Lalu setelah partisi tersebut dibentuk, kita mengambil titik-titik tiap partisinya dan membentuk sebuah bidang dari partisi tersebut. Dapat dilihat dari gambar berikut, kita dapat menghasilkan sebuah bidang dari partisi-partisi persegi panjang ini. Jadi setelah kita mengeluarkan bidangnya, ini adalah bidang yang telah kita dapat dari partisi yang telah kita buat. Dapat dilihat ini adalah sebuah bidang sembarang yang bergantung dari fungsinya. Bidang ini dievaluasi dari X1 dan X2. X1 itu bernilai 1 dan X2 bernilai 2. Lalu setelah kita mendapatkan bidang sembarang ini, kita mencari area dari bidang ini. Cara kita mencari area dari bidang ini dengan cara mengintegralkan dari batas X2 ke batas X1. Lalu kita mengalihkan dengan fungsi XY dan dikalikan dengan dx.
lalu memasukkan nilai fungsi x ini tadi x kuadrat y tambah y kuadrat x dA. Lalu kita masukkan ke sini, dapat dilihat dari sini hasil integralnya menjadi y per 3 kali y dikali x pangkat 3 ditambah y pangkat 2 per 2 dikali x pangkat 2 dibatasi dari 2 sampai 1. Lalu kita masukkan nilai 2 dan 1 ini sehingga menghasilkan y per 3 kali 8 kurang 1 tambah y pangkat 2 per 2 dikali 4 kurang 1 sama dengan 7 per 3y tambah 3 per 2y kuadrat. Ini adalah area atau nilai area dari bidang ini. Lalu setelah kita mendapatkan nilai area dari bidang ini, kita membentuk bidang ini menjadi 3 dimensi sehingga menghasilkan bidang yang memiliki volume. Tujuan kita membentuk ini adalah untuk mendapatkan hasil dari volume dari keseluruhan dari partisi itu. Jadi cara kita mendapatkan volume dari keseluruhan partisi itu, kita menggunakan V sama dengan V itu adalah volume sama dengan sigma A dikali delta Y. Lalu kita menentukannya menjadi integral dibatasi dari Y2 dan sampai Y1 dikali A dan dikali Y. Nilai A tadi kan 7 per 3 kali Y ditambah 3 per 2 Y kuadrat. Lalu masukkan ke sini sehingga menjadi integral 7 per 3 Y tambah 3 per 2 Y kuadrat dikali Y. Lalu integralkan, integral dari 7 per 3 Y adalah 7 per 6 Y kuadrat. Integral dari 3 per 2 Y kuadrat adalah 1 per 3 Y pangkat 3. Lalu dibatasi dari Y sama dengan 2 dan Y sama dengan 1. Sehingga menghasilkan 7 per 6 kali 4 kurang 1 ditambah 1 per 2 dikali 8 kurang 1 dan menghasilkan nilai 7. Ini adalah fungsi integral berulang jika diintegralkan dari fungsi x. Selanjutnya saya akan jelaskan bagaimana jika diintegralkan dari fungsi y. Ini adalah gambarnya, berbeda dengan sana gambar bidangnya itu dari sebelah kiri dan ini menghadap ke depan. Ini adalah fungsi y, ini adalah bidangnya menghadap ke depan. Dan tadi di sebelah sana x itu sama dengan 1 dan x sama dengan 2. Jika di sini nilai bidangnya itu dimulai dari y1 dan y2. Lalu cara pengerjaannya tidak beda jauh dari yang pertama, cuma beda urutan aja. Tadi kan yang pertama itu dimulai dari mencari y-nya, sedangkan yang ini dimulai dari mencari x-nya. Lalu setelah kita mendapatkan hasil areanya, kita masukkan nilai volumenya. Lalu setelah masukkan nilai volumenya, kita menghitung sama seperti dengan cara volume di fungsi yang y sebelumnya, sehingga hasilnya juga sama 7. Yang membedakan itu cuma urutannya saja, jadi hasilnya tidak akan berbeda. Jika mungkin berbeda, mungkin akan ada salah perhitungan. Lalu ini adalah rekap dari semua penjelasan yang telah saya berikan. Jadi tujuannya dari pembahasan ini adalah kita mencari double integral dari suatu fungsi terhadap suatu area. Caranya itu kita mencari nilai area yang pertama dahulu, lalu setelah kita mencari nilai areanya, lalu kita mengintegralkannya terhadap nilai 2 dan nilai 1 dikali dengan y. Namun dapat diketahui juga nilai A itu juga diberitahu juga dirumuskan nilai A itu integral dari f integral dari nilai fxy dikali nilai dx. Jadi dapat disimpulkan jika yang dalam ini adalah untuk menilai area dan di luar ini adalah untuk mencari nilai volume. Jadi itulah mengapa disebut sebagai integral berulang. Sekian dari penjelasan saya, jika mungkin kurang jelas mohon dimaafkan. Terima kasih. Baik, kita sudah mempelajari tentang bagaimana integral lipat 2 berulang atau integral lipat berulang. Nah, di sini yang pertama kali kita tahu bahwa kita akan mencari sebuah bidang. Kita terhadap x atau terhadap y, yaitu bidangnya. Jadi, karena kita sudah mendapatkan sebuah bidang, dia akan digeser sepanjang mana yang kita maksud. Ini adalah contoh 3 dimensinya. Nah, ini yang pertama sekali itu dy dx. Apa sih maksud dy dx? Yang pertama sekali yaitu terhadap sumbu x, terhadap sumbu y, kita akan membuat bidangnya terlebih dahulu. Nah, selanjutnya akan digeser terhadap sumbu x seperti itu. Nah, ini adalah pergeserannya terhadap sumbu x seperti itu. Kita buat bidang dan kita akan geser terhadap sumbu x. Dan ini jika
terlebih dahulu kita mengintegralkan terhadap sumbu X, membuat bidang, dan juga akan menggesernya terhadap sumbu Y. Itu yang sudah dijelaskan sebelumnya. Ini adalah bentuk 3 dimensinya. Jadi kita geser sehingga nanti hasil pergeseran tersebut atau delta X atau maupun delta Y akan menjadi sebuah volume. Nah, sedikit contoh bagaimana karena kita sudah mempelajarinya, langsung saja kita terapkan integral berulang ini. Coba kita kerjai sebuah soal. Oke, di sini ada contoh soal yaitu integral lipat 2 dari 0 ke 2 dan 0 ke 1 dari fungsi poba x kuadrat tambah 2y dx dy. Nah, kalau ada sebutan seperti ini, berarti kita akan terlebih dahulu mengintegralkan terhadap x atau membuat bidang terhadap x. Nah, selanjutnya akan digeser terhadap sumbu y. Nah, jadi caranya kita tinggal mengintegralkan ini saja terlebih dahulu. Seperti ini. Jadi caranya kita integralkan terhadap x menjadilah sepertiga x kuadrat 3 tambah 2xy dari evaluasi 0 sampai 1. Nah, selanjutnya akan kita geser. Nah, kalau kita geser berarti kita akan terhadap sumbu y. Seperti itu. Nah, ini juga dapat dikerjai dengan cara bahwasanya kita akan mengerjainya dengan dy dx terlebih dahulu ataupun dx dy terlebih dahulu. Ini sama saja hasilnya akan menjadi 14/3. Kita dapat coba sendiri seperti itu. Ya, di sini saya akan menjelaskan materi yang telah dijelaskan teman saya berikutnya, yang dimana integral lipat alas daerah bukan persegi panjang. Nah, apabila kita memiliki bidang yang berbentuk abstrak atau sembarang yang bukan merupakan persegi dengan alas yang bukan persegi seperti berikut, yang dimana berbentuk garis kurva yaitu y sama dengan x pangkat 2. Nah, di sini kita akan mencari daerah yang di bawah kurva y sama dengan x pangkat 2, yaitu untuk mencarinya kita akan membuat garis partisial terhadap sumbu x, yaitu kita buat garis yang di bawah kurva y sama dengan pangkat 2 terhadap sumbu x. Nah, pertama untuk mencari daerah partisialnya kita akan membentuk sebuah garis. Nah, di sini kita sudah mempunyai sebuah bidang partisial yang dimana di sini kita buat sini titik 1 dan titik 1, yang dimana balok dari balok partisial yang ini akan kita geser terhadap yang 1, yang dimana kita akan mendapat daerah dari bidang tegak terhadap sumbu y itu yang bidang delta x, sehingga kita akan mendapat volume integral lipat terhadap kubah x, y yaitu daerah asal, yang dimana yang pertama itu y terhadap 0 yaitu di titik sini, kemudian y terhadap 0 menuju y pangkat x kuadrat, yang dimana titik y sama dengan x pangkat 2 itu di sini. Kemudian untuk integral berikutnya terhadap x yaitu min 1 menuju 1, yang dimana min 1-nya itu ada di sini dan yang min 1-nya ada di sini dan min 1-nya berada di sini, sehingga kita akan masukkan fungsi x, y itu adalah x pangkat 2 tambah y untuk daerah areanya itu yaitu dy dx. Kemudian akan kita hitung hasil menjadi integral min 1 menuju 1 dalam kurung x pangkat 2y ditambah sepertiga y, yang dimana integral y sama dengan 0 menuju y sama dengan x pangkat 2 dx.
Kemudian kita akan membuat min 1 menuju 1, X pangkat 4 ditambah 1/3 X pangkat 6, kita integralkan terhadap dx. Kemudian kita akan integralkan, yaitu 1/5 X pangkat 5 ditambah 1/21 X pangkat 7. Jangan lupa integral min 1 menuju 1-nya. Kemudian kita akan mendapatkan hasil 1/5 dalam kurung 1 tambah 1, 1/21 dalam kurung 1 tambah 1, sehingga hasil yang akan kita dapat yaitu 2/5 ditambah 2/21, kita sederhanakan menjadi 22/105. Kemudian untuk mencari integral lipat terhadap kubah X, F, X, Y, kita pertama-tama membuat garis Pitagoras. Kemudian untuk titik ini kita buat persegi seperti berikut, yang dimana untuk titik ini yaitu C1 terhadap X, C2. Kemudian untuk ini terhadap Y kita buat Q1 dan Q2. Nah, di sini kita akan masukkan C1 itu di sini, kemudian C2 di sini, kemudian untuk integral Y-nya kita masukkan Q1 menuju Q2. Nah, selanjutnya untuk ini kita akan cara mendapatkan garis partisialnya. Kita buat fungsi Y sama dengan X pangkat 2. Y sama dengan X pangkat 2. Nah, karena kita mau mencari luas area di bawah kurva Y sama dengan X pangkat 2, maka kita memerlukan garis partisial. Nah, untuk menentukan garis partisialnya kita tidak boleh sembarang membuatnya. Semisal kita membuat garisnya secara horizontal, nah, maka kita tidak akan mendapatkan hasilnya, karena yang pertama kita akan menghitung garis partisial ini, kemudian yang ini, lalu yang ini, kemudian yang ini. Nah, itu salah. Maka dengan itu apabila kita jumpa fungsi seperti berikut, yang dimana Y sama dengan X pangkat 2, kita garis partisialnya menuju X, yang dimana kita akan membuat garis secara vertikal. Nah, maka dengan ini kita tinggal mencari kurva daerah ini dan ini, sehingga akan mendapat fungsi integral lipat Q1 menuju Q2, C1 menuju C2, yang dimana fungsi ubah dari X, Y daerah dy dx. Untuk X simple dan Y simple, kita di sini cuma menentukan arah dari garis partisialnya. Semisal kita garis partisialnya yaitu X terhadap sumbu X, maka kita garis partisialnya itu ke arah horizontal, yang dimana C1-nya yaitu di sini, C2-nya di sini, sumbu Y. Kemudian untuk X-nya itu kita menggunakan fungsi Y, fungsi 1 terhadap Y. Kemudian untuk garis berikutnya yaitu fungsi 2 terhadap Y. Kemudian untuk Y simple, kita tidak menggunakan, semisal kita ada garis, kita tidak menggunakan garis secara horizontal, karena garis partisialnya akan terputus-putus. Maka dengan itu kita akan membuat garis partisialnya terhadap sumbu Y, yaitu vertikal seperti berikut, di mana kita akan mendapatkan fungsi yaitu Y sama dengan fungsi 1 terhadap X, kemudian Y fungsi 2 terhadap X. Kemudian untuk garis partisial X-nya itu yaitu C1 dan C2. Nah, untuk berikutnya, semisal kita memiliki
sebuah bidang yang dimana bidangnya itu bentuknya tak tentu. Semisal berikut, kita ingin menentukan garis partisialnya, semisal kita membuat garisnya secara horizontal. Nah, untuk seperti berikut, ini salah karena akan menghasilkan fungsi, yaitu fungsi sama dengan fungsi. Nah, untuk menentukan garis partisialnya, kita cukup hanya membagi dua, sehingga kita akan mendapat dua area, yang dimana yang pertama kita akan membuat garis partisial terhadap sumbu Y, yang dimana seperti kita akan menggambar garis horizontal terhadap untuk menentukan garis partisial terhadap sumbu Y. Kemudian untuk area yang kedua, ini area pertama ya. Untuk area yang kedua kita akan menentukan garis partisial terhadap sumbu X. Maka dengan itu kita akan menggambar garis vertikal. Nah, karena kita memiliki dua area, sehingga fungsinya itu integral lipat, di mana fungsi kubah X, Y, di mana pertama itu fungsi untuk R1 X, Y, ditambah dari integral dari area yang kedua, yaitu F dari fungsi kubah X dari Y. Nah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Baik, kita sudah mempelajari integral peluang ataupun integral lipat 2, dan di sini ada sifat-sifat dari integral tersebut. Nah, dia akan ada di sini saya merangkum ada 4 sifat, di mana ada konsta, multiply, di mana penjumlahan pengkalian dari nilai sebuah konstanta dikalikan dengan fungsinya. Nah, kita dapat mengalihkannya terlebih dahulu terhadap fungsinya, atau nanti setelah dievaluasi akan dikalikan dengan konstanta tersebut. Kita akan menghasilkan nilai yang sama. Nah, dan sifat yang kedua yaitu different, di mana kita dapat menjumlahkan fungsinya terlebih dahulu, atau ini sama seperti integral pada umumnya, seperti itu. Kita dapat mengintegralkan terpisah. Domination, di mana kalau integral lipat 2 dari fungsi 2 kubah lebih besar dari 0 jika fungsinya tersebut lebih besar dari 0, itu sudah tentu di bidang R. Dan juga untuk yang nomor B sama saja, bisa dalam sini. Jika integralnya lipat 2 dari fx, y lebih besar dari gx, y, maka tentu saja bahwa fungsinya itu lebih besar f terhadap g. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita dapat edify, di mana kita memiliki ruang. Nah, kita bagi dua ruang tersebut menjadi dua terpisah ataupun 3 lebih. Nah, kita dapat menghitung salah satu ruang tersebut. Dan kita jumlahkan, itu adalah volume yang akan dihasilkan dari benda tersebut. Seperti ini adalah sifat-sifat dari integral lipat 2. Ya. Baik, ini adalah sebuah peraga di mana kita tahu, kita sudah mempelajarinya terlebih dahulu, bagaimana cara untuk mencari integral lipat 2, tapi alasnya itu bukan berbentuk persegi maupun persegi panjang. Nah, di sini sudah dijelaskan bahwa alasnya adalah berbentuk ini. Jadi bagaimana caranya? Jadi caranya, kira-kira sudah mempelajari bagaimana cara mencari bidang. Pertama sekali, ini ada di YDX. Untuk partisinya akan menjadi horizontal dan akan digeser terhadap sumbu X. Seperti itu. Jadi seperti itu. Nah, anggap bahwa panah yang hitam itu adalah bidangnya. Seperti itu. Bidangnya, jadi akan digeser bidangnya. Nah, bisa juga kita partisi terhadap sumbu Y. Seperti ini. Nah, pertama sekali
ini berubah jadi dxd. Pertama sekali kita buat bidang terhadap x, selanjutnya akan digeser terhadap sub y. Seperti itulah penjelasan untuk bagaimana caranya. Yang membedakan dari sebelumnya, topik sebelumnya yaitu dengan alas persegi, hanya dari batasnya saja. Nah, ini ada contohnya. Contohnya, kita memiliki alas seperti ini. Kita ingin alasnya itu berada di antara y sama dengan 2x dan y sama dengan min 3x. Nah, pertama sekali dalam pengerjaan ini kita ingin membuat bidang terhadap y-nya terlebih dahulu. Berarti otomatis kita mempartisinya secara vertikal, seperti itu. Vertikal dan akan digeser terhadap sebuah x. Maka yang menjadi batas adalah ini. Karena kita mempartisinya terhadap vertikal, jadi dx, maka ini yang batas atas dan ini batas bawahnya. Beriring sejalannya waktu. Maka di sini ada min 3x dan 2x. Cara pengerjaannya sama dengan integral berulang sebelumnya, seperti itu. Jadi hanya perbedaan batas saja dalam alasnya. Dan ini adalah evaluasinya. Oke, baik, sekian penjelasan saya. Terima kasih. Sekian video penjelasan dari kelompok 8. Apabila ada kesalahan maupun kekurangan, mohon maklum. Terima kasih.